Halo semuanya, selamat datang di pembahasan mata kuliah akuntansi biaya dengan topik biaya tenaga kerja. Dalam topik kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar tenaga kerja, pengelompokannya, pencatatan, pengendalian, hingga perhitungannya dalam laporan biaya produksi. Unsur biaya produksi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tenaga kerja, perlu kita pahami dalam akuntansi biaya terdapat 3 unsur utama. Unsur utama adalah biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dikeluarkan secara langsung untuk membeli suatu bahan baku utama yang akan digunakan dalam produksi bahan produk jadi. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja adalah upah atau gaji yang diberikan langsung ke pegawai atau karyawan yang terlibat secara langsung dalam produksi suatu produk jadi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang tidak termasuk dalam bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biasanya, biaya ini digunakan untuk mendukung suatu proses produksi barang jadi. Contoh, seperti air dan listrik. Lalu juga ada gaji supervisor dan mandor. Lalu ada biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan mesin. Pengertian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan seluruh pengeluaran perusahaan dalam membayar jasa pegawai, baik langsung maupun tidak langsung. Biaya tenaga kerja meliputi gaji, tunjangan, bonus, lembur, dan biaya sosial. Biaya tenaga kerja merupakan komponen penting dalam menentukan efisiensi dan profitabilitas sebuah perusahaan. Peranan biaya tenaga kerja. Yang pertama, menentukan harga pokok produksi. Yang kedua, mengukur efisiensi tenaga kerja. Yang ketiga, menjadi dasar pemberian insentif. Dan yang keempat, membantu perencanaan anggaran sebuah perusahaan. Klasifikasi tenaga kerja. Terdapat 2 unsur utama, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah mereka yang langsung memproduksi barang jadi secara langsung. Dan tenaga kerja tidak langsung adalah mereka yang mendukung setiap proses produksi suatu produk. Sistem penggajian dan upah bagi menjadi 2, yaitu sistem waktu, time rate system, yang dimana upah dibayar berdasarkan lamanya waktu bekerja. Dan yang kedua adalah sistem hasil, piece rate system. Upah dibayar berdasarkan jumlah hasil kerja. Dokumen pencatatan biaya tenaga kerja. Agar biaya tenaga kerja dapat dikontrol dengan baik, biasanya perusahaan menggunakan 3 dokumen seperti kartu jam hadir untuk mencatat jam hadir dan lembur karyawan. Yang kedua, kartu jam kerja untuk mencatat waktu yang digunakan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga, daftar gaji dan upah. Pencatatan jurnal biaya tenaga kerja. Dalam akuntansi biaya, pencatatan biaya tenaga kerja dilakukan untuk memisahkan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tenaga kerja langsung dicatat ke akun barang dalam proses karena berhubungan langsung dengan pembuatan produk. Sementara tenaga kerja tidak langsung dicatat ke akun biaya overhead pabrik karena sifatnya mendukung produksi tetapi tidak secara langsung. Contohnya sebagai berikut. Ketika perusahaan membayar upah tenaga kerja langsung sebesar 10 juta dan tenaga kerja tidak langsung sebesar 5 juta, yang dibayarkan dengan secara tunai, maka jurnalnya akun barang dalam proses sebesar 10 juta berada di posisi debit, lalu biaya overhead pabrik sebesar 5 juta ada di posisi debit, sedangkan kasnya sebesar 15 juta berada di posisi kredit.
Akumulasi biaya tenaga kerja. Akumulasi biaya tenaga kerja dapat dilakukan mulai dari pengambilan data kehadiran kerja. Lalu dilakukan perhitungan upah berdasarkan tarif. Kemudian penggolongan biaya sesuai jenisnya. Dan yang terakhir, catat ke dalam jurnal produksi. Tahapan ini penting agar laporan biaya produksi akurat. Pengendalian biaya tenaga kerja. Pengendalian biaya tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, menetapkan standar jam kerja. Yang kedua, membandingkan hasil aktual dengan standar. Lalu yang ketiga, memberi insentif atas efisiensi. Dan yang terakhir, menganalisis selisih biaya tenaga kerja. Jadi, pengendalian biaya tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara menetapkan standar dan membandingkannya dengan realisasi. Jika terdapat selisih, maka manajer akan menganalisis penyebabnya dan akan mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Analisis selisih biaya tenaga kerja. Analisis selisih biaya tenaga kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, selisih tarif upah atau rate varian, yang dapat dihitung dengan cara tarif aktual dikurangi dengan tarif standar. Hasilnya dikalikan dengan jam aktual. Yang kedua, selisih efisiensi atau efisiensi varian, yang dapat dihitung dengan cara jam aktual dikurangi dengan jam standar. Hasilnya dikalikan dengan tarif standar. Jadi, analisis selisih dapat membantu perusahaan untuk menilai tenaga kerja apakah efisien atau tidak. Jika tarif aktual melebihi standar, berarti ada kenaikan biaya. Begitu pula jika waktu kerja melebihi standar menandakan ketidakefisienan. Dampak pengelolaan tenaga kerja terhadap produksi. Yang pertama, produktivitas meningkat. Karyawan yang mendapatkan pelatihan, arahan, dan lingkungan yang nyaman biasanya bisa lebih cepat dan efisien. Hasilnya, jumlah produksi meningkat tanpa harus menambah jam kerja. Yang kedua, biaya produksi lebih efisien. Dengan pengelolaan yang baik, kesalahan kerja bisa berkurang, bahan baku tidak banyak terbuang, dan waktu jauh lebih singkat. Yang ketiga, motivasi dan disiplin kerja karyawan meningkat. Ketika karyawan lebih dihargai dan diperhatikan, mereka akan lebih semangat, rajin, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang tenaga kerja. Jadi, dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan kalau biaya tenaga kerja punya peran penting dalam proses produksi. Kalau pencatatan dan pengendalian dilakukan dengan benar, perusahaan bisa tahu seberapa besar biaya yang dikeluarkan dan hasilnya lebih efisien. Selain itu juga, tenaga kerja harus dikelola dengan baik. Karena kalau karyawannya semangat dan produktif, hasil produksinya pasti lebih bagus juga. Intinya, pencatatan yang rapi dan pengelolaan tenaga kerja yang baik dapat membantu perusahaan untuk berkembang dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye!